Begini komentar pelatih Emil Audero setelah sang kiper kebobolan 2 gol di laga debutnya bersama Palermo. Alex Pastor dan Dini Lanzat langsung turun gunung ke Maluku Utara demi memantau calon pemain timnas. Peluang Elkan Bagot kini semakin terbuka untuk bisa kembali membela timnas bersama Patrick Kluivert. Reaksi terharu Mauresmo Hinoke kini terus menjadi sorotan setelah melihat Dion dan tim Gepen sudah resmi menjadi WNI. Sandiurs terpantau langsung ikut berlatih bersama klub barunya di Liga Jepang. Erick Thohir langsung kalter pesawat untuk timnas Indonesia demi menjaga kebugaran untuk melawan timnas Bahrain. Ramai soal Mistelgers yang lagi-lagi memberikan klarifikasi kepada para penggemarnya. Sosok JSS kembali mencuri perhatian di laga timnya di Italia bersama Venezia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Penjaga gawang keturunan Indonesia yaitu Emil Audero kini sudah menjalani debut bersama Palermo FC. Namun sayangnya Palermo gagal meraih kemenangan. Mengejutkannya lagi, klub yang juga dibela pemain keturunan Indonesia tersebut kecolongan poin di menit-menit akhir pertandingan, di mana Palermo hanya bisa mendapatkan 1 poin setelah kedua tim bermain imbang dengan skor akhir 2-2. Padahal Palermo unggul 2-0 terlebih dahulu, akan tetapi petaka bagi Palermo datang di akhir pertandingan, di mana sang lawan mencetak gol tepat di menit ke-90+2 dan di menit ke-90+5. Hasil imbang ini membuat Palermo tertahan di posisi ke-9 klasemen sementara Serie B musim ini. Dalam hal ini pelatih Palermo menyebutkan bahwa sukar dipercaya jika timnya meraih hasil imbang. Padahal sebelumnya di laga berjalan 1 menit mereka sudah mencetak gol. Ini di luar perkiraan kami semua. Ketika kami yakin dengan 3 poin, malah 2 poin bisa hilang dalam durasi 4 menit, tutur sang pelatih. Ya, sang pelatih pun memang kesal atas kehilangan 2 poin itu. Sebab dalam 3 pertandingan terakhir timnya juga selalu gagal menang. Di sisi lain, meskipun Emil Audero kebobolan 2 gol di dalam laga debutnya, namun sang pelatih tetap memberikan penilaian positif kepada sang kiper. Emil Audero menunjukkan apa yang kami harapkan dalam pertandingan ini. Tidak ada yang disalahkan dalam hasil skor 2-2 ini, terang sang pelatih. Dua asisten pelatih timnas Indonesia, itu Alex Pastor dan Dini Lanzat, kini diketahui telah terbang dan tiba di Maluku Utara. Di mana hal itu untuk menyaksikan laga Malut United kontra Borneo FC. Ya, Malut United sudah meladeni perlawanan Borneo FC di pekan kedua-2 BRI Liga 1, di mana laga tersebut dipantau langsung oleh asisten pelatih skuad tim Merah Putih. Di mana kedua asisten pelatih timnas tersebut telah tiba di Ternate pada Senin pagi tadi waktu setempat. Ya, banyak momen menarik di sana yang menjadi sorotan dari kedua asisten pelatih tersebut, di mana mereka di sana tampak sangat tenang dan menikmati suasana. Ya, sebelumnya Alex Pastor dan Dini Lanzat bersama Kluivert telah menonton 3 pertandingan di BRI Liga 1, di mana hal ini menjadi bukti soal keseriusan sang pelatih untuk memilih pemain terbaik untuk skuad tim Merah Putih nantinya. Elkan Bagot kini terus tampil solid bersama Blackpool FC di Liga 3 Inggris. Setelah pulih dari cedera, ia pun selalu tampil menjadi starter. Ya, terbaru ia bermain penuh di saat Blackpool melawan Bolton Albion, di mana di musim ini Elkan Bagot sudah tampil 9 kali. Berkat kontribusinya, kini Blackpool memperpanjang rekor tidak terkalahkan menjadi 8 laga dan tetap di jalur promosi ke Championship. Performa apik di Blackpool tentu kini menjadi modal berharga bagi Elkan Bagot untuk kembali ke timnas Indonesia, di mana diketahui ia juga sudah lama absen bersama skuad tim Merah Putih di era kepelatihan yang sebelumnya. Sampai di sini peluang Elkan Bagot untuk bisa comeback ke timnas Indonesia tentu semakin terbuka lebar, di mana ia dari laga ke laga kini terus membuktikan kualitasnya, di mana hal itu seakan menjadi kode bahwa ia layak untuk kembali bergabung bersama tim Merah Putih. Gelandang top OSS yaitu Mauresmo Hinoke kini turut merespon atas keberhasilan tim Gepen dan Denmark yang telah resmi menjadi warga negara Indonesia, di mana ia baru-baru ini baru saja memberikan apresiasi. Ya, diketahui 3 pemain keturunan yaitu Romeni, Dion dan tim Gepen kini telah resmi menjadi warga negara Indonesia setelah selesai mengambil sumpah kewarganegaranya di Inggris pada Sabtu malam kemarin. Supratman menegaskan bahwa proses ini bukan sekedar perubahan status kewarganegaraan. Hal itu melainkan sebagian dari strategi besar untuk meningkatkan prestasi olahraga tim nasional. Momentum ini bukan hanya
hanya tentang perubahan status kewarganegaraan, melainkan juga tentang harapan besar dalam membangun kemajuan Indonesia, ujar Supratman dalam acara pengambilan sumpah WNI tersebut. Ya, namun menariknya, setelah Dion dan tim Gepen resmi menjadi warga negara Indonesia, sosok Mauresmo Hinoke pun langsung mengunggah di story Instagram pribadinya, mana ia seolah bangga dengan keberhasilan kedua rekannya tersebut. Sebab Dion dan tim Gepen bisa dibilang sebagai rekan seperjuangannya, di mana ketiganya pernah membela timnas Indonesia U20 di ajang Toulon Cup 2024 di Perancis. Setelah itu Hinoke pun juga masuk ke dalam rencana PSSI untuk diproses menjadi WNI berkat permainan militannya di lini tengah skuad Garuda kala itu. Namun upaya PSSI akhirnya batal karena hal tersebut tidak memenuhi persyaratan FIFA. Ya, saat ini Mauresmo Hinoke kini menjadi pemain andalan top OSS di kasta kedua di Liga Belanda, di mana di musim ini ia telah tampil 24 laga dengan sumbangan 1 gol. Yokohama F. Marinos kini telah meresmikan kedatangan Sandy Walsh, di mana pemain timnas Indonesia itu kini akan bermain di Liga Jepang. Lewat media sosialnya, Yokohama Marinos kini telah resmi menyambut bergabungnya Sandy Walsh. Kami dengan senang hati mengumumkan kedatangan Sandy Walsh, tulis keterangannya. Ya, diketahui sudah 5 hari terakhir muncul kabar soal Sandy Walsh yang akan bergabung dengan Yokohama F. Marinos, di mana kontrak Sandy Walsh dengan klub asal Belgia itu diketahui juga akan habis di musim panas 2025 ini. Di klub asal Belgia itu, Sandy Walsh memang jarang dimainkan di musim ini, di mana ia baru bermain 7 kali di seluruh ajang di musim ini. Sedangkan bersama klub barunya belum ada pengumuman lebih lanjut terkait durasi kontrak Sandy Walsh sejak kabar ini ditayangkan. Namun yang pasti Sandy Walsh kini akan menjajal di Liga Utama Jepang. Liga Jepang baru akan memulai musim 2025 ini pada 14 Februari mendatang, di mana Yokohama Marinos akan memulainya dengan menghadapi Niigata pada 15 Februari. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kini berencana akan memberikan special treatment untuk pemain timnas Indonesia menjelang laga lanjutan putaran ketiga melawan timnas Australia dan juga Bahrain, di mana PSSI digabarkan akan memberikan penerbangan mewah di saat timnas Indonesia pulang ke tanah air selepas laga kontra timnas Australia, di mana PSSI akan charter pesawat demi menjaga kebugaran pemain untuk laga melawan timnas Bahrain. Ya, timnas Indonesia akan berhadapan dengan timnas Australia di Sydney Stadium pada 20 Maret mendatang. 5 hari berikutnya, skuad Garuda akan berhadapan dengan Bahrain di Stadion GBK. Waktu yang terbilang singkat akan membuat persiapan harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Salah satu langkah yang dilakukan PSSI adalah dengan mengkalter pesawat. Dengan begitu, Jesus dan kawan-kawan akan bisa langsung menggelar persiapan di tanah air. Tapi contoh dukungan PSSI untuk timnas tanggal 21 Maret mereka langsung pulang pakai pesawat kalter untuk mempersiapkan laga tanggal 25 melawan Bahrain, kata Erick Thohir. Jadi tanggal 22, 23, 24 Maret mereka bisa dalam kondisi maksimal dan beristirahat, sama seperti para pemain ketika dari Bahrain ke Cina, jelas sang ketua. Ya, sementara itu perjalanan menuju Australia tidak dilakukan kalter pesawat, di mana para pemain rata-rata berangkat dari timnya masing-masing. Tidak ada training camp yang akan berlangsung di Indonesia, di mana para pemain akan langsung berkumpul di Australia. Pelatih Venezia kini memastikan bahwa Jesus saat ini masih berstatus sebagai wakil kapten menyusul kepergian rekannya ke Palermo. Hal itu diungkap oleh dirinya dalam konferensi pers menjelang Venezia kontra AS Roma di laga lanjutan Liga Italia. Sang pelatih menyebutkan bahwa Jesus saat ini wakil dari Francesco Zampano, kapten dan wakil kapten baru. Kita harus membicarakannya. Setelah kepergian Pohjanpalo, kaptennya adalah Zampano. Setelah itu kami memiliki kepemimpinan di lini pertahanan seperti Jesus, ucap sang pelatih. Ya, Jesus menjabat sebagai kapten di saat Venezia dikalahkan oleh Udinese di laga akhir pekan yang lalu. Hal itu terjadi karena Zampano tidak dimainkan dan hanya duduk di bangku cadangan. Meskipun sang pelatih memastikan Zampano sebagai kapten, namun ia mengatakan hal itu belum permanen, di mana legenda AS Roma itu menyebutkan bahwa tim pelatih Venezia akan segera mengambil keputusan. Menentukan kapten itu adalah evaluasi yang sedang kami lakukan dan saya akan membuatnya definitif pada waktu yang tepat. Itu adalah sesuatu yang lebih penting bagi para pemain daripada kami para pelatih, jelas sang pelatih. Ya, diketahui Jesus juga menjabat sebagai kapten di timnas Indonesia di beberapa pertandingan. Berkat kedisiplinan sosok Jesus, kini tim Merah Putih juga masih terus berjuang di laga lanjutan putaran ketiga.
Back timnas Indonesia yaitu Messelgers kini tampaknya harus sampai kerepotan untuk menyampaikan klarifikasi karena kehidupan pribadinya terus-menerus menjadi bahan perbincangan oleh warganet Indonesia. Klarifikasi itu disampaikan Messelgers melalui media sosialnya, di mana Messelgers menyampaikan penjelasan mengenai unggahan kakaknya itu Sarah Hilgers di media sosial pribadinya. Dalam akun media sosialnya itu, saudara Messelgers mengunggah sebuah postingan yang menggambarkan momen dirinya menghabiskan waktu bersama mantan Messelgers. Akibat unggahan itu, fans Messelgers yang fanatik langsung menyerbukan banyak sekali komentar, sampai-sampai kolom komentarnya sudah ditutup karena serbuan fans fanatik tersebut. Akibatnya, Messelgers sampai menyampaikan klarifikasi melalui unggahan di story-nya, di mana ia memberikan penjelasan mengenai kakaknya yang bermain bersama mantannya tersebut. Untuk semua pertanyaan-pertanyaan yang muncul mengenai unggahan saudara perempuanku hari ini, saya sangat senang bisa melihat dia dan mantanku bisa bersama-sama dengan hubungan baik, tulis Messelgers. Ya, menurut Messelgers, kakaknya dan mantan pacarnya itu memang punya hubungan yang baik, di mana ia akan selalu mendukung apapun yang dilakukan keluarganya asal membawa kebahagiaan. Mereka seperti memiliki sebuah ikatan yang spesial, jadi saya akan selalu mendukung hubungan tersebut. Ketika keluargaku merasa senang, saya juga ikut merasa senang, kata Messelgers menambahkan. Ya, berbagai komentar pun muncul menanggapi fenomena ini, di mana ada banyak sekali warganet yang menanyakan sikap dan kelakuan fans Messelgers itu yang terlalu mencampuri kehidupan pribadinya. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.